Hukuman Azmi. Pagi menjelang, Ipana masih terlelap di dalam pelukan Irfan yang masih setia mengelus lembut kepalanya. Sementara Fajira sudah pergi menuju dapur untuk memasak sarapan seperti biasa. Irfan terdiam, ia masih merasa ragu untuk melepas Ipana. Bukan karena meragukan tanggung jawab Karenja, namun ia takut pernikahan akan membuat putri kecilnya harus menanggung beban yang lebih berat. Belum lagi untuk mengembangkan tanggung jawab dalam perusahaan. Ayah, lenguh Ipana semakin mengeratkan pelukannya. Bangun yuk sayang, temani ayah olahraga pagi ini, ucap Irfan tersenyum. Iya dede masih ngantuk, ucap Ipana kembali terpejam. Ayo sayang, anak gadis gak boleh bangun terlambat, ucap Irfan bangun dan mendudukkan Ipana yang masih menutup mata. Gadis cantik itu berusaha untuk mengembalikan kesadarannya. Ia bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju kamarnya. Hati-hati sayang, nanti kejedot, ucap Irfan tersenyum. Duk, benar saja kening mulus Ipana menabrak dinding karena ia berjalan sambil menutup mata. Wah, sakit ayah, rengek Ipana sambil meringis. Irfan segera menyusul Ipana sambil menahan tawa. Ia mengusap kening Ipana dan juga meniupnya. Fiuh, udah gak apa-apa, ucap Irfan kesulitan menahan tawanya. Sakit, ayah jahat orang baru bangun disuruh jalan. Wah, rengek Ipana. Dede mau ke dokter aja, hari ini libur kerja, sambungnya. Ada pula seperti itu, ucap Irfan terkekeh. Ada ucap Ipana kembali berjalan menuju kamarnya dengan wajah yang cemberut. Langsung mandi sayang, teriak Irfan. Gak mau dede masih cantik, ucap Ipana mengibaskan rambutnya. Punya anak gadis satu ada aja tingkahnya, ucap Irfan menggeleng dan memilih untuk turun ke bawah agar bisa mengganggu sang istri seperti biasa. Karena semenjak pensiun, ia tidak diperbolehkan untuk mengerjakan apapun. Walau sebenarnya ia masih kuat untuk kembali bekerja, namun karena itu permintaan istri dan anak-anaknya, ia hanya bisa pasrah mengikuti keinginan mereka. Sementara di dalam kamar, Ipana duduk di atas ranjang sambil mengoleskan salep agar keningnya tidak bengkak. Sebentar, fokus gadis cantik itu teralihkan ketika melihat ponsel pintarnya bergetar. Karenja tengah menghubungi melalui panggilan video. Senyum gadis cantik itu terbit dan langsung mengangkatnya. Morning sayang, sapa Karenja dengan suara seraknya dari balik telepon. Morning baby, baru bangun ya? Tanya Ipana yang melihat mata Karenja masih terpejam. Kamu mau kemana hari ini sayang? Tanya Karenja. Hari ini aku libur ke kantor tapi nanti siang aku mau ke pengadilan Bi. Kamu mau ikut? Tanya Ipana. Ngapain? Tanya Karenja mengernyit. Hari ini sidang keputusan final tentang masalah pembangunan kemarin, ucap Ipana. Oke, apa aku boleh ikut? Tanya Karenja cemberut. Boleh, tapi harus hati-hati karena nanti pasti akan banyak wartawan. Atau kamu mau aku publis sekarang? Tanya Ipana. Aku belum mau dipublis sayang, tunggu barang 1 bulan lagi, ucap Karenja tersenyum. Baiklah, sekarang kamu bangun bersih-bersih. Jangan lupa olahraga, aku mau menemani ayah dulu, ucap Ipana. Iya, calon istriku. Ingat, minggu depan kita akan bertunangan, ucap Karenja tersenyum. Baiklah calon suamiku, ucap Ipana merona. Ia mematikan panggilan itu dan membersihkan badannya. Di ruang gym, Ipana sedang menemani Irfan. Ia tengah melatih otot-ototnya yang masih terlihat bagus walaupun sudah memasuki usia kepala 5. Kamu gak olahraga sayang? Tanya Irfan. Lagi malas ayah, ucap Ipana bermain ponsel. Iya anak gadis gak boleh malas untuk olahraga. Gimana kalau lemak di perutnya menumpuk nanti jadi buncit dan gak bagus, ucap Irfan mengernyit. Ayah jangan begitu, dede lagi capek pengen istirahat. Terus manja-manja sama bunda, keluh Ipana. Ya sudah, nanti kalau semuanya sudah stabil lagi, dede boleh ambil cuti beberapa hari, ucap Irfan tersenyum. Ayah badannya masih bagus, Eja juga bagus badannya seperti abang, ucap Ipana polos. Irfan mengernyit dan menatap Ipana. Kapan dede melihat badan Eja sayang? Tanya ayah. Gak lihat ayah, dede pernah gak sengaja megang aja, kan lengan Eja kekar ayah, ucap Ipana sedikit takut. Padahal ia memang belum pernah melihat tubuh Karenja secara langsung. Kamu jangan sampai terlena sayang. Perempuan kalau rusak pasti berbekas, beda sama laki-laki,
ucap Irfan serius. Iya ayah, Dede selalu ingat pesan ayah, ucap Ipana tersenyum. Apa ayah sudah selesai? Sudah, yuk kita keluar, ucap Irfan merangkul Ipana. Mereka berjalan dan menaiki lift untuk turun dan menuju kamar masing-masing agar bisa membersihkan diri terlebih dahulu sebelum sarapan. Di ruang persidangan, semua orang menunggu pembacaan hasil keputusan mengenai kasus Azmi tempo lalu. Ipana yang ditemani oleh Fajri dan Karenja hanya menatap datar, apapun itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia menggenggam erat tangan Fajri dan Karenja karena ada sedikit rasa bersalah karena ia memberantas Azmi hingga ke akar-akarnya. Dengan ini, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada saudara Azmi dan Nuarta selama 15 tahun penjara dengan denda sebanyak 1,8 miliar rupiah atau masa kurungan 1 tahun, dan untuk saudara Fadil dan Nuarta mendapat hukuman selama 12 tahun penjara, bla bla bla. Ucap hakim menjatuhkan hukuman yang begitu berat kepada Azmi dan Fadil sebagaimana tuntutan dari pelapor untuk mengakuisisi perusahaan Angkasa Pura sebagai ganti rugi dan kompensasi kepada pelapor. Kami nyatakan diterima dengan syarat yang tertera, ucap hakim. Tok tok, palu berbunyi sebanyak 3 kali, pertanda semua keputusan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Kami akan mengajukan banding hakim. Saya tidak terima jika anak dan suami saya dihukum seberat itu, ucap istri Fadil emosi. Silakan ibu mengajukan banding, saya pastikan hukuman mereka akan lebih berat lagi, ucap Fajri tegas. Dasar keluarga biadab, apa betul salah anak dan suami saya hingga kalian berbuat seperti ini? Teriak istri Fadil dengan air mata yang meleleh. Bukankah ibu selalu menghadiri sidang selama 2 bulan ini? Semua bukti kejahatan mereka sudah dibeberkan, jadi Anda masih bertanya apa salah suami Anda? Pikir bu, pikir, ucap Fajri bengis sambil menunjuk kepalanya sendiri. Sudah bang, itu hak dia untuk mengajukan banding, biarkan saja, ucap Ipana menahan Fajri. Mereka segera keluar dari tangan itu tanpa menoleh kepada siapapun dan juga tidak mendengarkan teriakan Azmi yang ingin bertemu dengan Ivana. Bang, Dede pulang bareng Eja ya, ucap Ipana sedikit takut karena Fajri masih terlihat marah. Pergilah, jangan sampai telat pulangnya, ucap Fajri memaksakan senyumnya agar tidak memarahi Ivana. Abang hati-hati pulangnya, ucap Ipana tersenyum. Iya sayang, ucap Fajri mengelus kepala Ipana. Beruntung tidak ada wartawan yang menyadari keberadaan mereka, sehingga Ipana bisa langsung berlari menuju mobil Karenja yang sudah terparkir tak jauh dari tempat itu, tempat ia berdiri. Ceklek. Ipana membuka pintu dan kembali menutupnya dengan cepat. Ternyata capek ngurus seperti ini, Bi, keluhnya. Sabar sayang, bukankah kamu mendapatkan ganti rugi yang setimpal? Tanya Karenja mengucup tangan Ipana. Iya, tapi aku merasa terlalu kejam. Perusahaan sebesar itu bisa aku dapatkan sebagai ganti rugi yang tidak seberapa, ucap Ipana lirih. Apa kamu menyesal? Tanya Karenja menatap Ipana lembut. Tidak, aku hanya kasihan kepada keluarga mereka yang ditinggalkan, apalagi istrinya, ucap Ipana lirih. Sudah, itu semua memang kesalahan mereka yang bermain curang agar bisa menjadi perusahaan terbesar di negara ini, ucap Karenja. Es krim? Boleh Bi, ucap Ipana langsung tersenyum. Karenja segera menjalankan mobilnya menuju salah satu kedai es krim yang berada tak jauh dari sana. Jangan cemberut sayang, nanti cantik kamu hilang. Yang ada aku gemas. Gimana kalau aku hilap cium kamu keterusan nanti? Ucap Karenja genit. Jangan gitu nanti aku dimutilasi kalau beneran itu terjadi, ucap Ipana semakin cemberut. Makanya jangan cemberut lagi sayang, aku makin gemas, ucap Karenja tertawa. Aku dilihat dari manapun juga tetap cantik, imut dan menggemaskan, ucap Ipana percaya diri. Nah itu tahu, jangan sampai nanti aku gigit pipimu, hidung, dagu, dan itu si merah kenyal yang menggoda, ucap Karenja semakin genit. Udah ucap Ipana dengan wajah yang merona. Ia memilih untuk menatap ke arah luar daripada harus menatap wajah Karenja yang selalu membuatnya merona. Sementara pria tampan itu tak hentinya tertawa melihat wajah Ipana yang selalu membuatnya kesulitan untuk menahan diri. Hingga mobil berhenti di kedai es krim yang cukup besar di kota ini. Mereka segera turun dengan berbagai macam atribut agar bisa mengamankan diri dari para fans yang begitu ingin tahu wujud asli
pasangan sejoli itu.